Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmatnya. Semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa jika engkau beriman mensyukuri atas segala nikmatnya, maka aku akan tambah, kata Allah. Wala in kafartum, jika engkau ingkar tidak bersyukur, maka azabku sangat pedih. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu di bab yang ke-6, beriman kepada kitab suci. Ya, kita kembali sebagai seorang muslim beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, juga pada lembaran-lembaran saifah yang dia berikan, yang Allah berikan kepada sejumlah rasulnya. Semua itu adalah firman Allah yang Allah wahyukan kepada para nabi agar syariat dan agamanya mereka sampaikan. Di antara kitab-kitab suci, ya, yang paling agung adalah ada 4 kitab suci. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Taurat. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga Zabur. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil diturunkan kepada hamba Allah sekaligus rasulnya, yaitu Isa. Al-Quran yang kitab suci yang kita yakini sebagai kitab suci yang paling agung dan paling terjaga di antara semua kitab suci, ya. Jadi dikatakan kitab suci yang paling agung dan paling terjaga, ya, paling terjaga. Karena kitab-kitab yang lain, ya, yang paling mudah mungkin kalau di Indonesia ini kan ya selain Islam juga ada Nasara, Kristen, ya, Kristen. Kitabnya orang Kristen itu, yaitu Injil, itu sudah tidak tidak sempurna, tidak sesuai dengan aslinya, gitu ya. Sudah mengalami beberapa perubahan, gitu ya, perubahan. Nah, kita sebagai kaum muslimin wajib meyakini, gitu ya, Al-Quran sebagai kitab suci yang juga merupakan penghapus segala syariat dan hukum-hukum kitab suci lainnya, gitu ya. Jadi kita meyakini Taurat, kita meyakini Zabur, kita meyakini kitab suci Injil. Tetapi setelah datangnya Al-Quran, ya, berarti terhapus. Artinya apa isinya saja? Ya, berarti sudah tersempurnakan oleh Al-Quran. Yang wajib, gitu ya, yang kita ikuti adalah
adalah Al-Quran. Lah iman kepada kitab suci ada beberapa dalil-dalil ya, sama seperti kemarin kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, yaitu ada dalil nakli dan dalil akli. Yang pertama adalah perintah Allah Ta'ala untuk mengimani kitab-kitab suci sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Nah, jadi wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan, ya, yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ini wajib mengimani bahwa Allah juga menurunkan selain Al-Quran, menurunkan 3 kitab yang kita yakini gitu ya, Zabur, Taurat dan Injil. Jadi wajib kita berimani. Yang kedua, pemberitahuan dari Allah Ta'ala tentang keberadaan kitab-kitab suci dalam firman-Nya. Atau contoh yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 2 dan ayat 4. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, menurunkan Alkitab, dalam hal ini Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia Allah menurunkan Al-Furqan, ya. Juga ada di dalam surat Al-Maidah 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab lainnya itu. Ini dikatakan ini sebagai penyempurna gitu ya. Jadi ini dalil-dalilnya juga banyak. Di dalam surat An-Nisa juga, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Bukti-bukti itu semuanya. Baik. Yang ketiga, pemberitahuan dari Rasulullah SAW. Kalau tadi dalilnya langsung dari firman Allah. Sekarang pemberitahuan dari Rasulullah tentang kitab-kitab suci dalam banyak hadis. Di antaranya adalah, ini hadisnya panjang ini ya. Saya bacakan yang satu ini aja. Panjang umur kalian jika dibandingkan dengan umat terdahulu hanyalah seperti waktu antara sholat asar dan maghrib. Ya. Jadi perbedaannya itu ya. Kaum Taurat diberi Taurat, lantas mereka mengamalkannya hingga tengah hari. Kemudian mereka menjadi lemah, maka masing-masing mereka diberi pahala 1 qiraat. Lalu kaum Injil diberi Injil, lantas mereka mengamalkannya hingga sholat asar. Ini perumpamaan ya tadi ya, ditunaikan. Kemudian mereka menjadi lemah, maka masing-masing mereka diberi pahala 1 qiraat. Selanjutnya kalian diberi Al-Quran, lantas kalian mengamalkannya hingga waktu maghrib tiba, maka masing-masing kalian diberi pahala 2 qiraat. Jadi ahlu kitab pun bertanya, kenapa mereka yang lebih sedikit amalnya dibandingkan kami justru lebih banyak pahalanya? Allah
balik bertanya, apakah aku menzolimi sedikit pun ya hak kalian? Mereka menjawab, tidak. Allah berfirman, itu adalah anugerahku yang Allah berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Begitu juga dalam sabdanya, pembacaan kitab suci diringankan lagi bagi Daud, ya. Dia pernah memerintahkan agar hewan-hewan tunggangannya dipakaikan pelana. Dia, Allah, lalu membaca kitab suci Taurat dan Zabur sebelum hewan-hewan tunggangannya selesai dipakaikan pelana. Dia, Allah, tidak makan kecuali dari hasil pecantangannya. Itu ya. Itu lalu hadis berikutnya aku tinggalkan di tengah kalian sesuatu yang jika kalian pegang teguh, niscaya kalian tidak akan tersesat sepeninggalku, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Itu warisan yang kita yang diwariskan oleh Rasulullah, ya, yaitu Al-Quran dan kitabnya. Jadi itu dalil dari Rasulullah. Lalu berikutnya yang keempat, yaitu keimanan jutaan ulama, ahli hikmah dan ahli iman di setiap waktu dan tempat, serta keyakinan mereka yang pasti Allah Ta'ala telah menurunkan kitabnya. Jadi dalil-dalil tentang beriman kepada kitab ini banyak sekali, dan pastinya kita meyakini 3 kitab yang lain selain Al-Quran, dan kita yakini Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang lain. Ya, kalau kita lihat kita baca di surat yang kedua di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim, Allah yang mengetahui, dzalikal kitab, kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba fihi, hudzal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita yang masih hidup, paling tidak sekarang ini sudah kecanggihan alat bagaimana kita bukan hanya sekedar membaca, tapi sedikit-sedikit juga memaknai dari kalam ilahi, sehingga semakin yakin, semakin mantap keyakinan kita atas kitab suci yang diturunkan oleh Allah, terutama Al-Quranul Karim. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang beriman, lebih khusus lagi beriman kepada Al-Quran. Kita akhiri dengan membaca akhirul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.